Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bisnis plan dari kelompok kami yang beranggotakan Lutfi Amalia, Septi Triharyanti, Sulistya Sulam, dan Sanjang Prakoso. Langsung saja ke materi bisnis plan dari kami. Bisnis plan. Bisnis plan adalah rencana strategi yang dibuat untuk bisa mencapai target. Kemampuan untuk membuat sebuah bisnis plan yang baik dan sesuai latar belakang yang nyata bisa dijadikan tolak ukur bagaimana kesiapan terjun ke dunia bisnis untuk siap menghadapi persaingan yang ketat dan penuh resiko. Bisnis plan menjadi bagian penting untuk kesuksesan sebuah bisnis karena bisnis plan sebagai alat untuk mendatangkan. Bisnis plan menjadi pedoman strategi untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dalam menentukan arah tujuan dan cara mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengetahui implementasi bisnis plan yang baik pada materi entrepreneurship. Yang pertama yaitu pengertian bisnis plan. Bisnis plan atau perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Prinsip bisnis plan. Yang pertama yaitu perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat yaitu perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Manfaat bisnis plan adalah sebagai jembatan antara ide dan kenyataannya, menyediakan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh wirausaha tersebut, menyediakan peralatan akan sasaran dan strategi yang diartikulasikan secara jelas untuk digunakan di lingkungan internal perusahaan, berfungsi sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Adapun manfaat perencanaan usaha itu diantaranya: pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, dapat memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman di dalam pengawasan. Ya, selanjutnya yaitu kegiatan bisnis plan. Perencanaan usaha adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal. Untuk memulai suatu usaha, di sini seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka panjang maupun jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, di antaranya yang pertama, mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Yang kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima, menentukan rencana anggaran usaha. Dan yang terakhir yaitu membuat kebijaksanaan usaha. Ya, selanjutnya kegiatan bisnis plan. Perencanaan usaha adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial
Jadi perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seseorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, untuk memulai suatu usaha. Di sini seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya yang pertama mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, yang kedua menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, yang ketiga membuat program kerja dan perhitungan usaha, yang keempat menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Perencanaan usaha juga memandu pengelola dan bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama, tujuan perencanaan usaha. Perencanaan usaha memberi pengelola sesuatu yang boleh dirujuk dan dinilai berdasarkan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dan kelompok manajemen. Perencanaan perusahaan mencoba menarik perhatian investor dan pemilik dana untuk menyumbangkan modal kepada perusahaan. Yang kedua, definisi perencanaan perusahaan. Rencana perusahaan merupakan catatan yang ringkas yang dibuat oleh wirausaha untuk menggambarkan operasi dan menerangkan soal keuangan, tahap keuntungan, strategi pemasaran, kemampuan manajemen, dan kepakaran pihak pengelola. Perencanaan perusahaan diibaratkan sebagai peta untuk petunjuk jalan. Yang selanjutnya, komponen dalam business plan. Komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis dan garis besar isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan, berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman, mencakup latar belakang proyek, penggagas proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelola proyek, sampai dengan kelayakan proyek secara finansial. Yang kedua, deskripsi perusahaan, berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek, misalnya aspek hukum atau legal dari bentuk badan usahanya, apa sejarah dan histori perusahaan, visi misi, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lainnya. Yang ketiga, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan, berisi gambaran barang atau jasa apa yang diproduksi atau dipasarkan, alasan barang atau jasa tersebut diproduksi, dan manfaat benefit yang dapat diperoleh konsumen atau customer atas barang atau jasa, benefit yang dapat diperoleh barang atau jasa tersebut. Yang keempat, analisis aspek pasar, berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya, hal-hal yang perlu dikupas dalam peluang bisnis, antara lain yang pertama, apa yang bisa kita buat, yang kedua, pasar membutuhkan apa, yang ketiga, perlunya menciptakan kebutuhan konsumen agar bisa kita eksis, bisnis kita bisa eksis, kita harus bisa menciptakan pasar. Yang keempat, melihat masih adakah peluang. Yang kelima, pesanan, maka kita tidak perlu memikirkan barang yang kita buat laku atau tidak laku. Yang kedua, pasarnya ditentukan oleh pembeli atau buyer market. Jika pasar dikuasai oleh pembeli, maka posisi kita sebagai produsen akan lebih berat karena kita harus bersaing ketat berebut konsumen. Yang C, posisi perusahaan dalam pasar. Yang perlu dibahas antara lain pasar yang hendak dikuasai atau target pasar berapa, posisi dalam pasar atau positioning, apakah sebagai leader, follower, atau niche. Yang selanjutnya, usaha-usaha pemasaran atau marketing efforts. Bagaimana jika kita sudah mempunyai target pasar, maka target bisa tercapai harus didukung oleh usaha-usaha perusahaannya. Salah satu bentuk usaha pemasaran kita menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Yang selanjutnya, analisis aspek teknik atau produksi, berisi gambaran tentang yang pertama, lokasi, dekat konsumen atau dekat bahan baku. Yang kedua, layout garis jika pengelompokan mesin atau peralatan menggunakan
urutan proses produksi atau layout fungsi jika pengelompokan mesin atau peralatan atas dasar fungsi-fungsinya yang sama dijadikan satu. Yang ketiga, luas atau skala produksi, bisa menggunakan pertimbangan keuntungan maksimum atau biaya rata-rata terendah. Yang terakhir, pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai, padat teknologi atau padat karya atau tenaga. Selanjutnya ada analisis aspek teknik produksi berisi gambaran tentang lokasi, layout, luas atau skala produksi, pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Selanjutnya ada analisis aspek manajemen berisi gambaran tentang A. Bisnis proyek dalam masa pembangunan, berisi kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan proyek sampai proyek siap beroperasi, dan kedua harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. B. Bisnis proyek sudah berjalan atau beroperasi, berisi kajian apa bentuk badan hukum organisasi pengelolaannya, apakah mau berbentuk perusahaan, perseroan, firma, koperasi, PT atau yang lainnya. 7. Analisis aspek finansial keuangan berisi gambaran tentang A. Kebutuhan dana, menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu berapa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis. B. Sumber dana. Sumber dana untuk membiayai biaya rencana bisnis bisa diperoleh hutang, dapat berupa hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Sumber dana. Yang kedua, modal sendiri, equity. C. Menghitung aliran cash flow dari rencana bisnis. Aliran cash dapat dikelompokkan menjadi pengelompokan pertama untuk cash flow terdiri dari cash out flow sama dengan aliran cash keluar. Yang kelompokan kedua ada pengelompokan aliran cash atau cash flow dibagi 3, yaitu initial cash flow, dan terminal cash flow. Yang D. Menilai kelayakan bisnis proyek dari sisi keuangan. Ada 5 metode penilaian, yaitu payback period, average rate of return, profitabilitas index, internal rate of return, dan net present value. 7 komponen utama dalam suatu perencanaan bisnis minimal harus ada sebagaimana diuraikan di atas. Namun jika yang kita kerjakan suatu rencana bisnis proyek yang nilai besar, tentunya masih diperlukan tinjauan aspek-aspek lainnya seperti aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial, budaya, dan aspek dampak terhadap lingkungan. Contoh bisnis plan tahu crispy 4 saus di kota Palembang. Sejarah berdirinya usaha. Melihat dari perkembangan usaha kuliner di kota Palembang, kami tertarik untuk membuat suatu usaha bisnis di bidang makanan ringan yang berbahan dasar tahu. Keputusan untuk membuat bisnis makan ringan yang berbahan dasar tahu adalah karena tingginya selera masyarakat akan makanan ringan. Tahu sangat banyak disukai kalangan semua umur dan semua kalangan ekonomi, dari kalangan bawah, menengah, sampai kepada kalangan atas. Tahu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung beberapa vitamin dan beberapa zat penting yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Visi, misi, dan tujuan. Visi: menjadikan tahu crispy 4 saus sebagai makanan favorit di Palembang. Misi: kepuasan pelanggan dengan memberikan pelanggan terbaik dan memberikan inovasi rasa sesuai dengan selera konsumen. Melakukan dan menambahkan cabang tahu crispy 4 saus
promosi, pameran-pameran seperti bazar dan expo-expo makanan. Tujuan, pelayanan terbaik terhadap konsumen agar menjadi pelanggan tetap. Inovasi produksi dari segi rasa, bentuk, dan kualitasnya. Memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat membuat makanan yang berkualitas. Gambaran usaha. Produk tahu crispy 4 saus dibuat secara manual dengan cara meracik bumbu dan isi tahu dengan resep yang sudah ada, kemudian dimasukkan ke dalam tepung crispy yang sudah diencerkan dengan air. Setelah itu tahu digoreng sampai kering dan ditiriskan. Tahu yang sudah tidak berminyak kemudian dikemas dan disortir berdasarkan rasanya sehingga memudahkan dalam menangani pembeli. Beberapa jenis saus yang dapat dibuat antara lain saus Manado, saus Padang, saus Kalimantan, saus Medan. Namun dari keempat jenis saus ini yang akan menjadi ikon utama adalah saus Kalimantan. Karena selain memiliki cita rasa lezat, perpaduan antara tahu isi dan saus Kalimantan buatan kami ini sangat nikmat disantap setiap waktu. Ciri khas asam yang segar dan rasa gurih dari tahu crispy yang bercampur dengan rasa pedas membuat orang yang memakannya terasa puas. Tahu crispy 4 saus ini juga memiliki nama menonjolkan 4 saus yang berbeda, sehingga akan membuat calon pembeli menjadi penasaran dan mau mencobanya. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai contoh bisnis plan tahu crispy 4 saus ini yakni ditinjau dari segi aspek pemasaran. Yang pertama, segmen pasar. Nanti terdiri dari segmentasi geografis, demografis, psikografi. Segmentasi geografis, usaha ini terlebih dahulu difokuskan khusus kota Palembang dan daerah sekitar Palembang. Segmentasi demografis, segmentasi usia yaitu remaja 15 tahun sampai 45 tahun, di mana usia tersebut masih banyak yang hobi makan baik wanita maupun pria dengan jenis pekerjaan yaitu mahasiswa, pelajar, pegawai swasta dengan pendapatan menengah. Sedangkan segmentasi psikografi, remaja memiliki kebiasaan yang selalu ingin makan makanan yang unik, pedas, maka usaha ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yakni varian rasa pedasnya, rasa sausnya, saus tahu. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai targeting. Sasaran pembeli atau konsumen tahu crispy 4 saus ini adalah semua masyarakat yang melewati daerah lokasi pemasaran. Jadi semua masyarakat Kota Palembang. Sedangkan posisi keunikan usaha tahu crispy 4 saus ini terletak pada rasa 4 sausnya, dan menurut survei di lapangan belum ada satupun usaha jajanan tahu yang seperti tahu crispy 4 saus ini di Kota Palembang. Sedangkan ditinjau dari aspek organisasi dan manajemennya, organisasi dan sumber daya manusia, kepemimpinan tahu crispy 4 saus ini adalah saya, si penulis, sebagai ownernya. Sedangkan perizinan tahu crispy 4 saus ini masih termasuk usaha mikro, maka cukup memiliki surat izin dari pihak kampus. Sedangkan untuk itu akan diproses bila tahu crispy 4 saus sudah memiliki bangunan tetap. Kemudian ada kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Dalam merancang kegiatan usaha ini, maka tahu crispy 4 saus ini membuat jadwal kerja kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Hal ini penting agar rencana kerja yang akan dilakukan dapat sesuai rencana. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.